Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ardiansa, NPM 25042010 Saya dari kelompok 4. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang definisi administrasi, ciri pokok administrasi, dan ruang lingkup administrasi. Halo, perkenalkan, saya Iqbal Pratama dengan NPM 250420103331 dari kelompok 4. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang peran administrasi, latar belakang, dan tujuan administrasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valencia Rikita Hasan dengan NPM 250420103337 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi cakupan administrasi bisnis, manfaat administrasi bisnis, dan hubungan antara administrasi, organisasi, dan manajemen. Definisi administrasi dan administrasi bisnis. Administrasi dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara sistematis dengan pembagian tugas yang teratur untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi administrasi bukan hanya kumpulan orang yang tetapi sudah memiliki struktur yang jelas, mulai dari siapa yang mengerjakan apa, bagaimana prosedurnya, dan tujuan akhirnya bagaimana. Sedangkan administrasi bisnis adalah penerapan administrasi dunia usaha atau perdagangan. Administrasi bisnis merupakan perusahaan seperti perencanaan, perorganisasian, keuangan, pemasaran, dan lainnya. Tujuannya jelas, yaitu agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Ciri pokok administrasi. Administrasi memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut. Yang pertama yaitu sekelompok orang. Administrasi tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Yang kedua, ada kerjasama karena melibatkan pembagian tugas. Yang ketiga, sistematis dalam prosesnya melalui tahapan yang berurutan dan berkelanjutan. Yang keempat, pembagian tugas yang jelas. Setiap anggota mempunyai perannya masing-masing. Yang kelima, memiliki tujuan bersama, tujuan yang indah dan kemana dibawanya administrasi tersebut. Tanpa tujuan dan kerjasama, kegiatan tidak bisa disebutkan administrasi. Ruang lingkup atau fungsi administrasi. Ruang lingkup administrasi dikenal sebagai POAC, yaitu planning. Yang pertama, planning menentukan tujuan dan strategi bagaimana. Contohnya, perusahaan menentukan target penjualan dan strategi promosi. Yang kedua yaitu organizing, menyusun struktur organisasi, membagi tugas, menentukan tanggung jawab. Yang ketiga, guiding, memberikan instruksi, motivasi, dan komunikasi agar semua pekerjaan berjalan sesuai lancar. Yang keempat, controlling, menilai hasil kerja, mengecek apakah sudah sesuai target, dan memperbaiki kesalahan bila ada penyimpangan. Keempat fungsi ini berjalan terus secara siklus dan tidak pernah berhenti selama organisasi dan beraktivitas. Yang pertama, peran administrasi. Pertama, kita harus memahami bahwa administrasi ada di setiap lini kehidupan kita. Berikut adalah peran administrasi di berbagai sektor. Yang pertama yaitu peran administrasi dalam pemerintahan. Di sini administrasi memiliki peran strategis dalam menjalankan kebijakan politik, mengatur sumber daya, dan menyediakan pelayanan publik pada masyarakat. Artinya, tanpa administrasi yang jelas, negara akan sulit mendapatkan penduduk atau mendata penduduk untuk menyalurkan bantuan. Administrasi adalah mesin yang memastikan kebijakan pemerintah benar-benar sampai dan dirasakan oleh rakyat. Lalu yang kedua, peran administrasi dalam niaga. Administrasi mengemban peran penting dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan pada aktivitas niaga. Tugas-tugas administrasi niaga meliputi manajemen keuangan, perencanaan strategis, manajemen sumber daya manusia, serta pengelolaan infrastruktur dan teknologi informasi. Jadi dalam bisnis, administrasi bukan cuma soal surat menyurat, tapi juga jantung operasional perusahaan, mulai dari mengatur gaji karyawan hingga memastikan teknologi kantor berjalan dengan lancar. Itu semua butuh administrasi. Lalu yang ketiga, peran administrasi dalam pendidikan. Administrasi memiliki peran strategis dalam dunia pendidikan. Secara spesifiknya, administrasi bisnis berfungsi sebagai perencanaan kurikulum, pengelolaan sumber daya sekolah, manajemen tenaga pendidik, serta pengembangan kebijakan pendidikan. Sekolah bisa berjalan bukan hanya karena ada guru mengajar, tapi ada sistem administrasi yang mengatur jadwal, mendatangi oleh siswa, dan mengelola fasilitas sekolah agar proses belajar berjalan lancar.
Lalu yang terakhir yang keempat yaitu peran administrasi dalam organisasi lainnya. Administrasi juga memiliki peran strategis dalam berbagai organisasi nirlaba, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat. Tujuannya adalah untuk membantu organisasi-organisasi tersebut menjadi efektif dan efisien. Meskipun organisasi sosial tidak mencari untung atau profit, mereka tetap butuh administrasi agar dana donasi terkelola transparan dan program bantuan tepat sasaran. Oke, selanjutnya mari kita lihat latar belakang dari administrasi bisnis itu sendiri. Di sisi definisi, administrasi bisnis adalah kerjasama antara individu atau kelompok dalam menjalankan organisasi untuk mencapai tujuan bersama, khususnya memperoleh keuntungan dan mempertahankan kelangsungan usaha. Atau kuncinya di sini adalah kerjasama. Tidak ada bisnis yang besar dijalankan sendirian. Selain itu, perkembangan bisnis juga sangat dinamis, menciptakan kebutuhan terhadap sistem administrasi yang mampu merespon perubahan pasar, termasuk dalam hal pemasaran, pelayanan pelanggan, dan efisiensi operasional. Jadi, administrasi itu hanya harus fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Lalu bagaimana sejarahnya? Sejarah awal administrasi modern itu dimulai dan digagas oleh seorang tokoh Amerika yang bernama Frederick Prince Taylor, yang selanjutnya lebih dikenal dengan Bapak Manajemen Modern. Gerakan ini sangat bersejarah karena dimulai pada tahun 1886 yang menandai dua perkembangan penting di bidang administrasi. Tahun tersebut adalah titik balik di mana administrasi berubah dari sekedar kebijakan menjadi sebuah ilmu yang serius. Seperti yang disebutkan sebelumnya, tahun 1886 itu menandai perubahan besar, yaitu yang pertama berakhirnya status administrasi sebagai seni semata-mata. Dulu, orang mengelola bisnis hanya berdasarkan insting atau bakat alami. Tidak ada rumusnya, namun di tahun tersebut pandangan ini mulai ditinggalkan. Lalu yang kedua, tibanya era modern bagi administrasi yang di samping sebagai seni, mulai berkembang sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan. Sejak saat itu, administrasi bisa dipelajari, ada teorinya, ada metodenya, dan bisa dianalisis secara ilmiah. Tidak lagi hanya mengandalkan pemimpinnya saja. Lalu selanjutnya ada tujuan administrasi bisnis. Yang pertama yaitu untuk menciptakan arah pekerjaan tertata sesuai dengan visi dan misi manajemen perusahaan. Dengan administrasi, setiap karyawan tahu apa yang harus dikerjakan hari ini dan bagaimana itu berkontribusi pada tujuan besar perusahaan. Jadi tidak ada yang bekerja sembarangan. Lalu yang kedua, untuk membangun pengawasan dan bisa menghindari dari kesalahan yang timbul selama pekerjaan dilakukan. Administrasi ini menyediakan data dan laporan. Jika ada kesalahan atau ketidakefisienan, kita bisa melihatnya dari data tersebut dan segera memperbaikinya sebelum menjadi masalah besar. Lalu yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan pada para stakeholder terhadap kinerja perusahaan baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Stakeholders itu investor, bank, atau pemegang saham. Jadi, jika administrasi tidak rapi, laporan keuangannya jelas, maka mereka akan percaya untuk menanamkan modal kepada perusahaan karena perusahaan ini terlihat lebih profesional dan sehat. Materi selanjutnya adalah cakupan administrasi bisnis. Cakupan administrasi bisnis cukup luas karena mengatur semua aktivitas perusahaan agar berjalan dengan efektif. Secara umum, bidang-bidang yang termasuk dalam administrasi bisnis meliputi yang pertama ada operasi. Bidang ini mengatur bagaimana proses produksi barang atau jasa dilakukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan kualitas. Tujuannya supaya produk yang dihasilkan sesuai dengan standar dan efisien. Yang kedua ada logistik, mencakup penggandaan barang, pengelolaan persediaan, penyimpanan, hingga pengiriman ke konsumen. Logistik memastikan aliran barang berjalan lancar dan tidak terjadi kekurangan stok. Yang ketiga ada pemasaran, berisi kegiatan promosi, riset pasar, sampai strategi penjualan. Pemasaran penting agar perusahaan mengetahui kebutuhan konsumen dan bisa menawarkan produk yang tepat. Yang keempat ada sumber daya manusia atau SDM yang mengatur rekrutmen karyawan, pelatihan, pengembangan kompetensi, absensi, gaji, hingga evaluasi kinerja. SDM memastikan perusahaan memiliki tenaga kerja yang kompeten. Yang kelima ada manajemen yang mengatur seluruh bidang di atas melalui proses POA atau planning, organizing, actuating, dan controlling. Semakin besar sebuah perusahaan, maka semakin kompleks pula proses administrasinya karena semua bidang harus saling terintegrasi. Jadi selanjutnya adalah manfaat administrasi bisnis. Administrasi bisnis memberikan berbagai manfaat penting untuk keberlangsungan perusahaan. Beberapa di antaranya ada yang pertama, mengetahui keuntungan yang diperoleh perusahaan. Administrasi membantu
kerugian. Dengan pencatatan yang rapi, perusahaan bisa melihat masalah lebih cepat dan mencegah kebocoran dana. Yang ketiga adalah menjadi data penting untuk pengembangan usaha. Informasi administrasi digunakan sebagai dasar keputusan seperti memperluas cabang, menambah karyawan, atau mengubah strategi pemasaran. Yang selanjutnya adalah menjadi bahan pertimbangan investor. Administrasi menunjukkan apakah perusahaan sehat atau tidak. Investor akan lebih percaya pada bisnis yang administrasinya rapi. Tanpa administrasi yang jelas, perusahaan akan kesulitan mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya adalah hubungan administrasi, organisasi, dan manajemen. Menurut Rick Waldo, administrasi adalah proses organisasi dan manajemen terhadap manusia maupun benda untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan hubungan antara ketiga konsep tersebut. Yang pertama ada organisasi adalah wadahnya. Di dalam organisasi ada anggota dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua ada manajemen adalah proses mengatur kegiatan. Di manajemen memastikan sumber daya digunakan secara efektif melalui POAK. Yang ketiga ada administrasi adalah keseluruhan sistem kerjasama. Administrasi mencakup perencanaan, kebijakan, pencatatan, koordinasi, dan pengawasan agar tujuan organisasi bisa tercapai. Jadi, ketiganya saling berkaitan. Organisasi sebagai tempatnya, manajemen mengatur prosesnya, dan administrasi memastikan semua berjalan terarah dan terkoordinasi. Sebagai kesimpulannya, administrasi adalah dasar penting dalam menjalankan setiap organisasi. Administrasi bisnis membuat perusahaan lebih terarah, efisien, dan mampu bersaing. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.